Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari AIME 1 tahun 2025, soal nomor 7. Ke-12 huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L dikelompokkan secara acak menjadi 6 pasang huruf. Dua huruf pada setiap pasang ditempatkan berurutan sesuai urutan alfabet untuk membentuk 6 kata yang terdiri dari dua huruf. Lalu ke-6 kata tersebut diurutkan secara alfabetis. Sebagai contoh, salah satu hasil yang mungkin adalah AB, CJ, DG, EK, FL, HI. Nah, jadi di sini perhatikan bahwa setiap kata dari keenam kata ini eh, huruf yang lebih duluan munculnya di dalam urut alfabet selalu ditulis di sebelah kiri. Misalnya H dengan I, HI, kemudian ada huruf E dengan K ditulis EK, C dengan J, CJ, begitu juga dengan AB. Nah, setelah ini diurutkan per kata secara alfabet, kemudian setiap kata tersebut disusun lagi berdasarkan alfabetnya. Misalnya begini, HI dengan CJ tentu C lebih duluan ya daripada H ya. Makanya di sini urutannya jadi AB, CJ, DG, EK, FL, dan HI. Itu maksudnya. Pertanyaannya adalah, peluang bahwa kata terakhir memuat huruf G adalah M per N, di mana M dan N saling relatif prima. Tentukan nilai dari M ditambah N. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, barangkali yang menjadi kunci di dalam penyelesaian soal ini tentunya adalah huruf G. Karena disebutkan bahwa kata terakhir memuat huruf G. Maka kita bisa bayangkan ya, di sini kita akan menggunakan filling slot. Nah, di sini ada 6 kata. Nah, di kata yang ke-6 itu memuat huruf G. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah, walaupun sudah bisa dipastikan bahwa kata ke-6 memuat huruf G, tapi kita nggak tahu nih, apakah huruf G ini berada di sisi sebelah kiri karena dia mungkin secara alfabet lebih duluan, atau di sebelah kanan. Kiri dan kanan ini maksud saya begini, kalau di F dan L ini, FL, F berada di sebelah kiri, L di sebelah kanan. Definisi berikutnya seperti itu. Nah, eh, artinya di sini akan terbagi menjadi dua kasus. Kasus yang pertama adalah jika huruf G di kata keenam berada di sebelah kiri. Artinya huruf yang menyertainya adalah huruf yang dalam urutan alfabet setelah huruf G. Bisa H, I, J, K, dan L. Eh, kita akan tinjau. Nah, di sini huruf G dan sesuatu ya. Nah, eh, 5 kata sebelumnya, sebelum kata keenam ini, tentunya 5 kata yang masing-masing memuat huruf-huruf yang secara alfabet lebih dahulu munculnya daripada huruf G. Artinya, eh, huruf-huruf tersebut yang menjadi pilihan ya bisa jadi huruf A, B, C, D, E maupun F. Nah, tetapi karena di sini ada 5 kata ya, maka kita yang perlu kita lihat itu adalah huruf apa yang berada di sebelah kiri pada setiap kata. Huruf di kiri pada setiap kata. Nah, maka kemudian ini akan menjadi beberapa buah subkasus. Kasus yang pertama misalnya jika huruf di sebelah kiri pada setiap kata itu katakanlah huruf yang dipakai ya adalah huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, lalu huruf E. Nah, maksud saya begini. Nah, ini A di sebelah kirinya, ini B, C, D, dan E. Nah, maka ada satu huruf lagi, huruf F ya, yang belum kita manfaatkan. Nah, huruf F itu nggak mungkin berada di sini. Nggak mungkin berada di kata ke-6. Karena kalau berada di kata ke-6 harusnya ini kan jadi FG. Karena kita udah tahu tadi, di kata ke-6 itu huruf G berada di kiri. Nah, maka kemudian kemungkinan huruf F itu berada di 5 kata sebelumnya.
Nah, makanya kemudian di sini kita bikin banyak apa ya? Banyak kata yang bisa dibikin itu adalah 5. Ini karena huruf F punya 5 tempat, 5 kata yang bisa diletakkan huruf F-nya. Nah, kemudian katakanlah huruf F tersebut diletakkan di sebelah sini misalnya. Maka sisanya masih ada banyak 5 huruf yang belum digunakan, yaitu huruf H, I, J, K, dan H, I, J, K, dan L itu ya penempatannya bebas. Artinya mau diletakkan dimanapun di 5 kata yang tersedia itu pasti eh, penempatannya itu pasti berada di sebelah kanan. Dan banyak cara menempatkan H, I, J, K, dan L itu adalah sebanyak 5 faktorial ya. Karena di sini bisa H, I, J, K, L, artinya 5 pilihan. Di sini nanti tinggal 4 karena satu huruf udah ditulis di sini. Ini 3, ini 2, dan ini. Makanya kemudian ini bakal menjadi 5 dikali 5 faktorial. Itu kalau huruf di kiri pada setiap kata yang 5 kata ini adalah A, B, C, dan E. Nah, subkasus yang kedua adalah subkasus di mana jika huruf di kiri pada setiap kata di 5 kota lainnya, di 5 kata lainnya ini, yang kita gunakan itu adalah huruf A, B, C, D, dan F. Artinya huruf E nggak digunakan. Bisa dibayangkan kalau di sini wajib huruf A, B, C, D, dan F di sebelah kirinya ya. Maka huruf E itu nggak bisa diletakkan di dua kata terakhir. Karena kalau diletakkan di sini misalnya ini bakal jadi EF, bukan F suatu gitu. F-nya bakal jadi ke sebelah kanan. Begitu juga dengan di kata keenam. Artinya ada 4 tempat yang bisa dijadikan tempat untuk meletakkan huruf E-nya. Maka di sini nanti akan menjadi 4, kemudian dikali, nah katakanlah huruf E-nya diletakkan di sini ya, di kata B, BE. Maka masih ada 5 huruf lainnya yang belum diletakkan, yaitu huruf H, I, J, K, dan L di 5 kata yang tersedia. Nah, seperti sebelumnya, maka kemudian banyak cara menyusun J, K, dan L-nya ada tutorial. Nah, ini untuk subkasus yang kedua. Nah, untuk subkasus yang ketiga, dengan logika berpikir yang sama, kita misalnya menuliskan A, B, C, E, F ya, maka ini nanti akan menjadi sebanyak 3 dikali 5 faktorial kata. Dan di kasus keempat, eh, A, B, D, E, F itu akan ada sebanyak 2 kali 5 faktorial. Kemudian di subkasus yang kelima, A, C, D, E, F itu akan ada sebanyak 1 dikali 5 faktorial. Nah, sementara huruf A itu harus selalu kita gunakan ya. Karena mau gimana pun, huruf A selalu berada di sebelah kiri pada kata yang pertama. Nah, ini kasus yang pertama. Artinya totalnya ya. Totalnya berarti nanti akan ada sebanyak 5 faktorial dikali 5 tambah 4 tambah 3, 5 faktorial ya. Tambah 2 tambah 1. Atau sama dengan 15 dikali 5 faktorial. Ini kasus yang pertama. Sementara kasus kedua, itu kasus jika huruf G di kata keenam berada di kanan. Kita bisa gambarkan lebih kurang nanti bakalan seperti ini. Nah, G-nya di kanan. Artinya di sini kan harus huruf di sebelah kiri di kata keenam ya, harus huruf yang secara alfabet itu lebih duluan dari G. Nah, dan yang di kata pertama, kedua, ketiga, keempat juga. Begitu juga dengan kata kelima. Nah, mengingat huruf sebelum huruf G itu cuma ada 6, A, B, C, D, E, F, dan di sini jelas kita butuh 6 huruf untuk berada di sebelah kiri, dan ke 6 huruf tersebut haruslah huruf sebelum huruf G, maka kemudian kita bisa simpulkan bahwa di kata yang pertama itu pasti huruf A di sebelah kirinya, kedua huruf B, ketiga huruf C, kemudian D, dan ini E, lalu ini F. Artinya kata keenamnya adalah FG. Nah, huruf yang belum kita tuliskan di sini ada H, I, J, K, L, ada 5 huruf, dan akan ditempatkan ke sembarang secara acak di 5 kata yang belum digunakan. Maka ini banyak penyusunannya akan jadi sebanyak 5 faktorial.
Sekarang kita jumlahkan kemungkinan yang kasus pertama dan kasus kedua, maka total dari kedua kasus akan ada sebanyak 15 dikali 5 faktorial ditambah 5 faktorial dikali 5 faktorial. Ini kasus yang eh, terjadi di mana ketika huruf G itu berada di kata terakhir atau kata keenam. Karena di sini yang ditanya adalah peluangnya, maka kemudian kita akan cari ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya adalah kita menyusun huruf-huruf ini menjadi 6 pasangan kata, kemudian kita susun tiap kata dan antar kata itu secara alfabet. Nah, kita bisa bayangkan begini. Sebelumnya kita udah bisa pastikan bahwa kata paling kiri, huruf sebelah kiri di kata pertama, itu pasti huruf A. Artinya apa? Artinya nggak ada pilihan lain. Di kata pertama, yang huruf pertama itu pasti huruf A. Nah, kemudian setelah huruf A, ini bebas. Mau pakai B, C, D, sampai L itu boleh. Artinya di sini ada 11 pilihan. Kemudian salah satu dari huruf yang 11 itu kita tuliskan sebagai apa ya, pasangan dari huruf A. Maka kemudian ketika kita akan menuliskan kata kedua, huruf di sebelah kirinya itu cuma punya satu pilihan, yaitu adalah huruf yang secara tingkatan alfabetnya itu muncul lebih duluan dari huruf-huruf lainnya. Maka di sini cuma ada pilihan. Jadi maksud saya begini, misalkan di sini kita gunakan AG ya, nah, untuk dipasang kata yang pertama. Maka di sini nanti di pasangan kata kedua itu wajib huruf B di sebelah kirinya. Karena nggak mungkin C. Kalau C kan B kan ada sebelum C, jadi nggak mungkin. Di B kemudian pasangannya pasti yang pasangan huruf lain yang belum kepakai. Artinya ada 9 lainnya. Katakanlah kita pakai huruf K. Nah, di sini pasti huruf C. Artinya satu pilihan lagi, kemudian di sini ada 7 pilihan dengan logika yang sama ya. Katakanlah kita pakai C dan D. Nah, berikutnya pasti E. Nah, makanya ini E. Lalu ada huruf lainnya, ada 5 kali 5, 1 kali 3, dan ini. Ini ruang sampelnya. Maka kemudian peluangnya bagaimana? Maka peluang ini bakal jadi sama dengan 16 dikali 5 faktorial per 1 kali 11 adalah 11, kemudian dikali dengan 9 kali 7, kali 5 kali 3 kali 1. Ini 16 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 11 kali 7 kali 9 ya. Kali 5 kali 3, dengan 3 bisa dicoret, 5 kali 3. Kemudian sisanya tinggal ini ya. 16 dikali 4 dikali 2 kali 8 adalah 128, sementara 7 kali 9 kali 11 adalah 603. Dan ini sama dengan M per N. Dan yang ditanya adalah nilai dari M tambah N. Dengan demikian nilai dari M tambah N 821. Sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.